Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gak kerasa ya, kita udah akan sampai di tahap pra UTS dan UTS packing on. Nah, untuk itu izinkan Bu Amel untuk sharing bagaimana teknis pelaksanaan UTS kalian gitu ya, pada tanggal yang sudah ditentukan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran mandiri ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, nah untuk ujian besok kita hanya akan mempelajari dua topik besar, yaitu kelarutan dan gugus fungsional. Jadi nanti soalnya gitu ya, ada dua bagian. Bagian pertama itu berupa pilihan ganda atau responsi. Di sini bobotnya sekitar 40%. Berisi apa? Berisi pilihan ganda. Gitu ya. Nah, rencana kegiatan ujian kita akan dilakukan pada hari Senin dan Selasa untuk pra UTS-nya ya, tanggal 24 dan 25 Maret 2005 besok. Kemudian dilanjutkan nanti setelah libur lebaran, kita langsung masuk ke UTS yaitu pada tanggal 28 sampai 29 April 2025. Nah, durasi ujiannya sekitar 170 menit. Kalian diperbolehkan open book, tapi hanya boleh buku petunjuk praktikum dan laporannya ya. Nah, kemudian yang bagian kedua itu adalah bagian praktik ya, dimana bobotnya nanti sekitar 60%. Sama, jadi total keseluruhan untuk mengerjakan responsi sama dengan ujian praktik adalah 170 menit atau sekitar 2 jam 40 menit. Yuk kita lihat bagaimana pelaksanaan responsi packing or untuk aspek kognitif. Kalian nanti akan disajikan ada 10 soal pilihan ganda A, B, C, D, E gitu ya. Silakan dipilih jawaban yang benar, beri tanda silang gitu ya. Jadi nanti ada dua topik tentang kelarutan dan gugus fungsional. Nah, setelah itu kalian dapat mengerjakan gitu ya, atau dapat menguji kompetensi kalian dalam hal analisisnya. Nah, teknisnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalian akan diberikan 3 buah sampel dalam botol besar gitu ya. Nanti ada absen, ganjil, dan genap berdasarkan undian gitu ya. Nanti di situ tugas kalian adalah melihat apakah sampel 1, 2, dan 3 ini bersifat polar atau non polar ya. Kemudian kalian juga nanti akan melihat sampel 1, 2, dan 3 itu punya gugus fungsional apa aja. Untuk alat dan bahan nanti gitu ya, ada untuk uji kelarutan kita ada Aquades, kloroform, etanol, aseton, ether, dan harapan Bu Amel nanti adik-adik sudah tahu gitu ya, dari kelima pelarut ini gitu ya sifatnya polar atau non polar, karena itu akan sangat membantu adik-adik untuk menentukan sampel 1, 2, dan 3 polar atau non polar. Kemudian untuk reagen gugus fungsional nanti kita ada KMNO4, ada AgNO3, ada asam kromat, ada penylhydrazine, ada Fehling, ada Tollens, dan ada FeCl3. Untuk alat-alatnya standar ya, ada tabung reaksi, penjepit tabung, rak tabung, pembakar spiritus, dan pipet tetes. Yuk kita mulai untuk uji yang pertama. Nah, di uji kelarutan ini nanti adik-adik diminta untuk mengidentifikasi sampel 1, 2, dan 3 itu polar atau non polar. Jadi nanti sudah ada di petunjuk, caranya nanti siap seperti biasa ya. Siapkan tabung reaksi bersih. Kemudian kalau sampelnya cair ya tinggal di pipet, tapi kalau misalkan dalam bentuk padat ya tinggal di sendok gitu ya. Kemudian kalian tambahkan reagen uji kelarutan. Misal yang pertama adalah Aquades ya. Kemudian kalian cek larut atau tidak. Nah, ulangi juga untuk keempat pelarut lainnya. Nah, kalau sudah nanti kalian isikan di sini. Nah, kalau dia larut maka beri tanda plus, tapi kalau dia tidak larut maka beri tanda negatif. Misal nih, sampel 1 larut dalam Aquades, maka dikasih tanda plus. Tapi dia nggak larut nih dalam kloroform, maka dikasih tanda negatif. Larut dalam metanol, maka dikasih positif. Tidak larut dalam aseton, negatif. Tidak larut dalam ether misalkan ya, negatif. Nah, maka kesimpulannya apa? Polar atau non polar. Nah, kalian lihat ya, dari kelima pelarut ini mana yang polar, mana yang non polar. Ikuti yang terbanyak ya. Maka itu adalah kesimpulan dari sifat sampel kalian. Pada prinsipnya nanti
Polar akan larut dalam polar, non polar akan larut dalam non polar. Nah, ini yang perlu Bama ingatkan ya. Jadi besok tolong diperhatikan dengan sangat. Jadi makna larut itu bagaimana? Kalau misalkan di awalnya serbuk gitu ya. Kalau di sini masih ada serbuknya, kalau yang di sini sudah bening, maka yang sebelah kiri ini kategorinya tidak larut. Nah, sedangkan sebelah kanan dia kategorinya larut ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ya, benar-benar tidak ada maka dia kategorinya larut. Tapi kalau kalian dalam bentuk cair, bisa dilihat ya di gambar yang di sini yang Muhammad putar-putar di sini ya, bahwa apa yang terjadi di sini, di sini apa namanya, ada batas antara larutan, sementara yang ini enggak. Maka kategorinya apa? Yang tabung atas ini kategorinya dia tidak larut, sedangkan yang di bawah kategorinya larut. Nah, ini juga sama. Besok hati-hati ya. Untuk larutannya yang tidak berwarna, lihat kalau dia ada 2 fase, maka dia kategorinya tidak larut. Oke, next kita masuk ke gugus fungsional. Jadi untuk gugus fungsional ini identifikasinya kita mau lihat gitu ya, apakah di dalam ikatannya itu ada ikatan jenuh, dia berupa ikatan tunggal, atau dia tak jenuh, atau dia punya ikatan rangkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian ngecek apakah di dalam sampel kalian itu ada halogennya. Ingat ya, halogen bisa FCl, Br, I. Oke. Kemudian kalian bisa apa lagi gitu ya? Bisa cek lagi di dalamnya itu ada apa? Apakah ada ROH alkohol atau ROH fenol? Ya, OH alkohol atau OH fenol. Kemudian kalian juga diminta untuk mengecek apakah dia ada aldehidnya, gugus fungsional ada aldehid, atau dia ada keton, atau mungkin ada keduanya, ya. Nah, kemudian terakhir, kalau sudah semua uji ini dilakukan, maka tinggal kalian simpulkan ya. Dalam sampel 1, 2, 3, dia mengandung gugus fungsional apa aja. Nah, tiap sampel dia bisa beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang mengandung ikatan jenuh, ada yang tidak. Ada yang mengandung halogen, ada yang tidak. Ada yang berupa fenol, atau mungkin ada yang alkohol, ada yang berupa aldehid, ataupun ada keton. Nah, itu tujuan akhir dari kemampuan kalian mengidentifikasi gugus fungsional. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu jenuh dan tak jenuh. Jadi intinya kalau identifikasi jenuh dan tak jenuh, kalian sebenarnya apa sih? Ngelihat dalam ikatan itu sebenarnya ada ikatan rangkapnya atau enggak. Nih ya. Jadi dia ada tidaknya ikatan rangkap. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita dengan menggunakan KMNO4, atau reaksi ini biasa juga kita kenal sebagai uji Bayer. Ya, prinsipnya sederhana, gitu ya. Apakah zat tersebut dapat dioksidasi oleh KMNO4? Mengingat KMNO4 ini kan adalah oksidator yang sangat kuat, gitu ya. Nah, cirinya apa gitu ya? Kalau misalkan sampel kalian itu bisa dioksidasi oleh KMNO4, ya, maka ini akan menyebabkan larutan ungu dari KMNO4. Ingat ya, warna KMNO4 kan ungu ya, akan berubah menjadi coklat atau bening ya, akibat terbentuknya MnO2 atau mangan dioksida berupa endapan coklat, atau ion Mn2+ atau menjadi larutan tidak berwarna. Lebih kurang seperti ini ya. Jadi warna larutan KMNO4 kan ungu. Kalau kalian melihat ada perubahan warna di sana, tidak lagi ungu ya, mulai dari terbentuk warna coklat, endapan, sampai dengan nanti mungkin ada yang tidak berwarna, maka dapat dikatakan gitu ya, bahwa sampel kalian itu bersifat tak jenuh atau ada ikatan rangkapnya ya, sehingga dia bisa dioksidasi oleh KMNO4. Nah, siapa aja mereka? Yang pertama jelas, ikatan tak jenuh itu dimiliki oleh alkena dengan alkuna. Ini contohnya ikatan rangkapnya ya. Berarti kalau sampel kalian menunjukkan hasil positif, ya berarti ada kemungkinan dia punya ikatan rangkap. Nah, ini serupa juga gitu ya pada aldehida. Di aldehida juga ada ikatan rangkap, ditambah dia ada oksigen. Ya, sehingga apa? Sehingga sangat mungkin gitu ya, dia bereaksi dengan KMNO4. Nah, hal serupa juga pada alkohol primer dan fenol. Prinsipnya adalah ada tidaknya ikatan rangkap. Nih ya, kalau dia negatif, warnanya tetap ungu, maka kesimpulan kalian adalah ikatannya jenuh atau tidak ada ikatan rangkap, atau boleh kalian bilang itu adalah ikatannya tunggal. Ya. Sedangkan kalau kalian menemukan ada perubahan warna dari si
K-4 gitu ya, maka kategori apa? Di dalam sampel kalian itu ada ikatan rangkap atau jenis ikatannya adalah ikatan tak jenuh. Yuk kita coba lihat contoh berikut ini. Ya, di sini kita lihat di sampel 1, ambil yang nomor 1 ini ya. Sampel 1 KM4-nya tidak berwarna ungu. Setelah reaksi dengan sampel ternyata dia tetap ungu. Maka kesimpulannya apa? Sampelnya jenuh atau dia tidak punya ikatan rangkap. Ya. Berbeda pada sampel 2 dan sampel 3 gitu ya. Sampel 2 dan sampel 3 KM4 mula-mula ungu. Kemudian dia berubah menjadi coklat, maka kategorinya apa? Oh, berarti kategorinya sampelnya tak jenuh atau dia punya ikatan rangkap. Ya, jadi ingat ya, KMNO4 itu untuk mengecek ada tidaknya ikatan rangkap. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya. Kita masuk ke identifikasi gugus halogen. Kalau adik-adik ingat rumusnya adalah Rx, di mana X-nya ini adalah halogen, bisa FClBrI. Oleh karena itu, uji halogen itu dipakai untuk mendeteksi adanya FClBrI dalam suatu senyawa. Entah dia dalam bentuk haloalkana, lihat ya di sini ya, atau mungkin dalam sediaan garam halida. Ya, nah, karena kita bicara soal gugus fungsional, maka kita nanti akan fokusnya gitu ya kepada haloalkana. Intinya keberadaan si siapa? Si X-nya tadi, FClBrI. Ya. Nanti kalau di kelas kita sudah sempat bahas ada reaksi tambahan yaitu dengan NAI, tapi pada ujian ini tidak kita bahas ya. Intinya kalau dengan menggunakan NAI kita bisa sampai menelusur kira-kira gitu ya, halogennya ini adalah halogen yang primer, secondary atau tersier ya. Tapi kalau di ujian kita nggak bahas sampai sana, kita cukup bahas ada tidak FClBrI. Sehingga pada ujian ini kita hanya akan mengidentifikasi menggunakan perak nitrat atau AgNO3. Kalau adik-adik ingat ya, AgNO3 ini atau si Ag-nya gitu ya, dia kalau bereaksi dengan FClBr dan I pasti akan membentuk suatu endapan perak halida yang dia punya warna yang khas ya. Nah, apa nih cirinya atau tahapan kerjanya? Caranya sederhana, ambil tabung reaksi gitu ya. Kemudian kalian isi dengan sampel, lalu kalian tambahkan dengan AgNO3. Kocok, tunggu beberapa menit ya. Kalau belum ada endapan, lanjutkan dengan penangasan. Tapi kalau sudah terbentuk endapan ya nggak perlu dipanaskan gitu ya. Nah, amati endapan yang terbentuk. Kalau dia terbentuk endapan, maka kesimpulannya apa gitu ya? Maka dia positif mengandung halogen, bisa F, bisa Cl, bisa imin. Yuk kita perhatikan contoh gambar ini. Karena kita ada 3 sampel ya. Ini AgNO3 nya sudah direaksikan dengan sampel. Pada tabung pertama larutannya jernih, tidak ada endapan, maka bisa kita katakan apa? Sampel pada tabung pertama itu tidak mengandung halogen. Nah, berbeda pada tabung reaksi kedua dan tabung reaksi ketiga. Kalian lihat, dia keruh. Keruh itu tanda akan terbentuknya endapan gitu ya. Maka dapat dikatakan apa? Oh, karena dia bereaksi dengan Ag+ yang ada pada AgNO3, kemungkinan besar mereka ada halogen atau kesimpulannya dia mengandung halogen. Nah, kalau masih ingat di kation anion gitu ya, ketika AgCl bertemu, AgBr bertemu dan Agi bertemu, maka dia akan punya warna yang khas sendiri. Contoh, misalkan perak iodida atau Agi ketika dia bereaksi maka dia akan membentuk warna kuning ya. AgBr pun sama sebenarnya kuning, cuma warnanya lebih soft, jadi dia lebih ke arah warna ini ya, krem gitu ya. Kemudian kalau warnanya putih maka apa? Ya berarti dia membentuk AgCl ya, berarti benar di dalamnya ada
halida. Ini loh IBRCl-nya ini adalah si halidanya. Nah, tapi lain cerita pada tabung yang keempat, ya. Tidak ada apa-apa di situ, maka dapat dikatakan dia negatif. Negatif ini maksudnya apa? Dia tidak mengandung halogen atau FClBrI. Ya, kita coba contoh latihan. Di sini ada tabung yang pertama, ya. Warnanya apa? Bagaimana? Jernih, tidak ada endapan, ya. Kemudian setelah direaksikan juga jernih, tidak ada endapan. Maka kesimpulannya apa? Tidak ada halogen. Jadi kalian baca ya, minta kesimpulannya apa gitu ya. Oh, tidak ada halogen. Yuk kita lihat yang kedua. Yang kedua, awalnya pasti sama, jernih tidak ada endapan. Setelah reaksi ternyata warnanya menjadi seperti ini, ya, keruh gitu ya. Maka apa? Keruh ada endapan, maka kategorinya dia ada halogen. Cek kemudian sampel ketiga. Sampel ketiga bagaimana? Awalnya juga sama pasti, ada jernih tidak ada endapan, ya. Ternyata dia menjadi keruh ada endapan, maka kesimpulannya adalah ada halogen. Nah, dengan kata lain kalian bisa lihat ya bahwa pada sampel 2 dan 3 ya, dia mengandung halogen. Sedangkan sampel 1 tidak ada halogennya. Yuk kita masuk ke uji ketiga. Nah, ada fenol, ada alkohol. Dua-duanya sama-sama mengandung OH. Ya, jadi kita akan membahas itu. Oke, nah ujinya kita bisa pakai yang pertama adalah uji kromat atau namanya Jones test. Jadi uji ini sebenarnya hanya akan bisa ya untuk melihat apakah dia alkohol primer atau alkohol sekunder, ya. Prinsipnya sederhana teman-teman ya. Jadi kalau ada alkohol primer dan sekunder, maka dia dapat dioksidasi oleh reaksi Jones. Apa itu reaksi Jones? Yaitu kalium kromat dalam asam sulfat, ya. Sehingga apa? Alkohol primer dan sekunder yang akan dipecah menjadi aldehid atau keton. Ini yang menyebabkan warna larutannya berubah dari orange ke hijau. Maksudnya orange apa? Ini sih larutan kromat tadi atau reaksi Jonesnya, ya. Kalau dia berubah warna, maka dia positif. Artinya apa? Di dalamnya pasti ada alkohol, ya. Nah, ternyata fenol juga sama. Fenol tuh juga dapat mereduksi ion Cr6+ yang ada di dalam K2Cr4 menjadi Cr3+, ya, yang kemudian dia menjadi warna hijau. Walaupun dia bukan melalui oksidasi alkohol biasa ya, tapi intinya fenol pun akan menunjukkan hasil yang positif. Jadi mau ROH atau fenol ya, itu juga akan menunjukkan hasil yang positif. Nah, ya, jadi alkohol primer, sekunder, fenol, maka dia akan terjadi perubahan warna orange menjadi hijau. Sedangkan kalau alkohol tersier dia tidak ada perubahan warna. Oke. Cuman hati-hati ya, pada uji ini aldehid juga akan menunjukkan hasil uji yang sama karena tadi ya. Kalau dia sudah berubah menjadi aldehid, dia maka apa? Dia akan dapat bereaksi dengan si kromatnya. Nah, oke. Nih ya. Jadi kalau warnanya tetap orange maka dia negatif atau dia tidak ada OH alkohol maupun OH fenol. Sedangkan kalau dia berubah menjadi hijau maka dia positif mengandung gugus OH. Nah, cara kerjanya simple ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian ingat, nanti ke dalam tabung reaksi dimasukkan sampel, kemudian kalian tambahin asam kromat gitu ya. Asam kromat kalian cek kalau dia menjadi berubah warna menjadi biru kehijauan atau mungkin ada endapannya, maka dia positif. Positif apa? Positif mengandung OH alkohol atau OH fenol. Nah, ini yang harusnya kalian catat. Oke, nah ya, contoh nih. Jadi diingat-ingat asam kromat warnanya kan kuning seperti ini ya, kuning teh gitu ya. Kemudian kalian lihat di sini ya. Kalau di sini warnanya masih kuning teh, masih sama dengan ini maka dia negatif. Dia berubah warna maka positif ya. Aldehid bagaimana? Ada endapan ya positif juga sebenarnya ya. Kemudian yang ini kelihatan ya.
ini juga berubah warna, ini berubah warna, maka dia kategorinya positif. Nah, dengan kata lain apa? Maksud positif itu artinya dia bisa mengandung alkohol primer, sekunder, atau fenol. Intinya ada perubahan dari orange ke hijau. Ya. Besok aldehidnya yang untuk ini insya Allah tidak akan mengganggu ya. Jadi nanti kalian cukup menjelaskan bahwa kalau ada uji kromat maka dia nampaknya apa? Ya bisa OH alkohol, bisa OH fenol. Ya kita lihat. Nih ada sampel di tabung 1, 2, dan 3 ya. Maka cek ya, sampel 1 larutan kromat kan oranye. Ternyata setelah reaksi warnanya oranye, maka kesimpulannya apa? Tidak ada OH alkohol. Ya. Sampel 2. Nih, awalnya oranye jadi hijau, maka ada OH alkohol yang sebenarnya dia bisa berupa OH alkohol atau juga bisa fenol. Ya. 3 juga sama. Ya, kesimpulannya adalah bisa alkohol, bisa fenol. Nah, terus gimana nih cara membedainnya gitu ya? Nah, kalau mau membedakan antara OH alkohol dan OH fenol ya atau OH aromatik ya, maka kita dapat membedakannya dengan cara uji besi 3 klorida atau kalian tambahin dengan FeCl3. Kalau ternyata gitu ya muncul warna ungu, biru, atau hijau, maka si sampelnya tadi sudah dapat dipastikan OH-nya adalah OH fenol atau OH aromatik. Tapi kalau ditambah FeCl3 ternyata warnanya tetap kuning alias warnanya tetap sama dengan FeCl3, maka dapat dipastikan sampel adik-adik itu mengandungnya adalah OH alkohol. Ya, jadi nanti dilihat. Nih, kalau fenol pasti dia akan membentuk warna biru. Ini kalau fenol murni ya. Tapi kalau pada senyawa obat lainnya, intinya kalau dia ada gugus fenol, dia bisa ungu, bisa biru, bisa hijau. Nih, ya. Nah, nih yang Bang bilang, gak selalu ungu ya. Karena misalkan pada setesol gitu ya, ini ada warnanya adalah green ya. Kemudian di hidroquinon tuh juga ada tuh gugus fenolnya ya, maka warnanya adalah apa? Violet atau warna biru tapi biru lemah ya. Terus kemudian ada piragol juga, itu warnanya adalah biru sampai dan dia cepat berubah menjadi merah ya. Intinya kalau ada gugus fenolnya pasti dia bisa mengubah FeCl3. Nah, ini contohnya ya. Nah, cara kerjanya sangat sederhana. Jadi nanti teman-teman ambil sampel teman-teman, tambahin dengan FeCl3, kocok kuat-kuat ya. Intinya positif kalau warnanya berubah warna tadi ya. Ini contohnya. Ya. Kalau ini negatif karena warnanya masih kuning, dua ini. Tapi kalau dia sudah berubah warna, maka dia masuk kategorinya apa? Dia mengandung OH fenol ya. Tapi kalau dia masih kuning berarti dia mengandungnya apa? OH alkohol. Yuk kita lihat. Nah, perhatikan yang pertama nih, larutan FeCl-nya tetap kuning ya, larutannya tetap kuning, maka kesimpulannya adalah tidak ada OH fenol. Kemungkinan besar dia apa tadi? OH alkohol. Nih, kiri dan kanan ya ada perubahan warna, maka ada OH fenol. Ya, jadi nanti intinya adalah adanya perubahan warna dari si FeCl3. Nah, uji OH alkohol dan uji OH fenol itu bisa saling melengkapi. Artinya kan tadi teman-teman tahu nih, OH alkoholnya itu ya ketika ditambahkan dengan reagen kromat itu sebenarnya dia nggak bisa membedakan mana yang alkohol, mana yang fenol, tapi dia bisa memisahkan dari gugus fungsional lainnya. Ya, nah untuk bisa membedakan antara ini kira-kira sampelku ini OH alkohol atau OH fenol ya, maka harus dilanjutkan dengan uji fenol. Nah, pertanyaannya gini, dari data ini teman-teman bisa nyimpulin nggak sampel mana nih yang alkohol, mana yang fenol, mana yang bukan keduanya? Yuk kita lihat. Sampel 1 dia larutan kromat
Ini juga larutannya tetap berwarna oranye. Ini tetap oranye, maka tidak ada OH alkohol. Sampel 1 dengan FeCl pun ya tidak ada OH fenol, maka kesimpulannya apa? Sampel 1 itu bukan alkohol, bukan fenol. Gitu ya caranya. Yuk, sekarang kita lihat sampel 2. Nah, sampel 2 awalnya oranye jadi hijau. Maka ada kemungkinan 2, bisa alkohol, bisa fenol. Nah, untuk lihat ini alkohol atau fenol, cek di uji fenol. Oh, ternyata di uji fenol dia tidak mengubah warna FeCl3, berarti dia bukan OH fenol. Maka kesimpulannya apa? Sampel 2 itu adalah alkohol. Bisa ya? Yuk, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, oranye jadi hijau. Maka kesimpulannya bisa alkohol, bisa fenol. Ya, kuatkan dengan uji fenol. Oh, ternyata benar. Dengan uji fenol, FeCl-nya berubah menjadi ungu. Berarti ada OH fenol. Maka kesimpulannya apa sampel 3? Sampel 3 adalah fenol, bukan alkohol. Gitu ya cara mengidentifikasinya ya. Next, kita masuk ke topik berikutnya. Nah, adik-adik bisa saja melihat sampel adik-adik ini adalah aldehid atau keton. Nih, kalau ngeliat strukturnya ya, mirip tadi seperti OH alkohol dan OH fenol. Dia serupa tapi tak sama. Aldehid pun demikian, ya. Di sini apa bedanya apa? Bentuknya sama, ada RC rangkap 2O. Bedanya kalau aldehid di sini mengikat H, yang di sini mengikat R ya, yang bisa berupa alkil maupun aril gitu ya. Ini adalah keton. Nah, gimana cara membedakannya? Ya. Jadi, ada uji, yang pertama adalah uji fenilhidrazin. Intinya gitu ya, dia bisa mengidentifikasi gugus karbonil. Gugus karbonil itu yang mana sih? Yang ini, seret yang buah balingkar ini, RCO. Ya, asal dia punya gugus karbonil, maka dia pasti akan bisa bereaksi dengan fenilhidrazin. Baik keton maupun aldehid punya, makanya dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya aldehid atau keton. Cuman uji ini nggak bisa bedain nih mana yang aldehid, mana yang keton. Makanya untuk itu dilanjutkan nanti uji berikutnya ya, dengan menggunakan Tollens dan Fehling. Ini fungsinya adalah apa? Untuk adik-adik bisa membedakan ini aldehid apa keton ya. Nah, oke yuk. Jadi tahapan pertama, cara berpikirnya gini ya. Pertama si sampel kamu uji dulu dengan uji fenilhidrazin sesuai prosedur. Ya. Kalau misalkan ada endapan orange ya, maka lanjutkan atau dapat kalian simpulkan bahwa sampel kalian mungkin aldehid, mungkin keton. Kalau endapan orange berarti sampelnya mungkin aldehid atau mungkin keton. Ya. Kemudian lihat di sini, ya. Kalau tidak terbentuk endapan, maka dia otomatis apa? Bukan aldehid, bukan keton. Maka nggak perlu kalian lanjut uji Fehling maupun uji Tollens. Kalau kalian lanjut, nanti jadi malah bingung, ya. Maka stop aja di sini. Ya, kalau dia tidak membentuk endapan oranye, karena tugas kita adalah nanti hanya memisahkan mana aldehid, mana keton. Jelas ya? Oke, buat ulang. Kalau ada endapan orange, maka sampel kalian kemungkinan aldehid, bisa juga keton. Kalau nggak ada endapan orange, nggak usah dilanjut Fehling atau Tollens karena dia jelas bukan aldehid atau keton. Nah, oke. Sekarang endapan orange, aldehid, keton. Maka bedainnya gimana? Nah, untuk bedainnya, ya, kalian pakai uji Fehling. Ya, kalau di uji Fehling ternyata ada endapan merah, maka kalian nebaknya apa? Dia adalah aldehid. Oke, ulang ya. Tadi kan awalnya kita nebak nih bisa aldehid, bisa keton. Ternyata kalau di uji Fehling, kalau dia warnanya ada endapan merah gitu ya, maka dia adalah aldehid. Nah,
Uji ini kuatkan dengan uji tolerance. Ya, uji tolerance gitu ya. Maka dia akan membentuk cermin perak seperti ini. Tapi syaratnya apa? Cermin perak itu hanya akan terjadi kalau senyawa kalian adalah aldehid. Nah, uji Fehling dan Tolen harusnya saling melengkapi, tidak mungkin enggak. Nah, dengan kata lain apa? Kalau tidak terbentuk endapan merah atau tidak terbentuk cermin perak, maka dia adalah keton. Kecuali kalau keton kalian itu punya gugus alfa hidroksi keton, ya, atau dia keton aromatik, maka dia juga akan menimbulkan endapan merah maupun cermin perak. Tapi umumnya keton itu tidak akan membentuk endapan merah dan cermin perak pada reaksi Fehling dan Tollens. Oke, kita lihat ya di sini ya. Kita masuk ke tahapan pertama yaitu uji umumnya dulu ya. Kita akan pakai fenilhidrazin. Tadi apa ini fenilhidrazin? Fenilhidrazin ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya aldehid atau keton. Konsepnya sederhana. Aldehid dan keton itu akan bereaksi dengan 24 dinitrofenilhidrazin. Ya, kalau dia bereaksi maka dia akan membentuk endapan kuning hingga jingga. Ingat ya, endapan. Nah, jadi caranya apa? Nanti kalian, kalau kalian bingung, Bu ini sebenarnya endapan atau enggak, kalian ambil satu tabung reaksi bersih, kalian isi hanya dengan reagen fenilhidrazinnya aja. Terus untuk sebagai pembanding, ya. Kalau dia ya membentuk endapan tadi apa kuning sampai orange, maka dia positif. Tapi kalau warnanya sama dengan warna fenilhidrazin dan nggak ada endapannya, maka apa? Dia negatif. Apa maksud positif negatif ini? Positifnya ini bermakna bahwa si sampel kalian bisa aldehid, bisa keton. Sedangkan kalau yang tidak ada perubahan atau negatif, maka dia bukan aldehid, bukan pula keton. Ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya gitu ya. Kalian ambil tabung reaksi bersih, kalian masukin sampel, terus kalian tambah dengan fenilhidrazin, ya. Tambahkan beberapa tetes NaOH hingga larutannya bersifat basah. Ingat ya, ditambahin NaOH sampai dia bersifat basah. Caranya apa? Cek pakai kertas lakmus. Ya, pakai lakmus merah, lakmus biru. Harusnya merah jadi biru, biru tetap biru. Nah, kalau sudah seperti ini kocok kuat lagi gitu ya. Kalau misalkan belum ada endapan juga, maka kalian panaskan. Hati-hati manasinnya gitu ya. Fungsinya apa? Untuk mempercepat endapan. Nah, tugas kalian adalah ngecek ada nggak endapan berwarna kuning sampai merah. Kalau ada, maka dapat dipastikan sampel kalian mengandung aldehid atau keton. Yuk kita lihat contohnya. Misal di sini ya, kita lihat yang pertama. Fenilhidrazin kan awalnya kuning jernih nggak ada endapan, ya. Ternyata setelah direaksikan ada endapan berwarna orange. Maka sampel yang ini itu dia mengandung aldehid atau keton. Masih atau ya, kita nggak tahu nih aldehid atau keton. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, ya. Larutannya awalnya jernih, kuning jernih, ternyata sekarang menjadi ada endapan kuningnya. Maka dia positif mengandung aldehid atau keton. Tapi yang ketiga bagaimana? Yang ketiga walaupun dia keruh tapi nggak ada endapannya, maka kategorinya apa dia? Tidak mengandung aldehid atau keton. Oke, gitu ya. Jadi udah kelihatan ya, sampel 1, sampel 2, sampel 3. Sampel 1 dan 2 mengandung aldehid keton, sementara sampel 3 tidak. Maka pertanyaan Mbak berikutnya begini. Sampel mana nih yang akan dilanjut uji Fehling dan Tollens? Semua? 1, 2, 1, 3 atau yang mana? Nah, jawabannya adalah uji Fehling dan Tollens hanya dilakukan jika dia positif aldehid keton.
Berarti nanti yang adik-adik reaksikan untuk Fehling dan Tollens itu yang hanya yang nomor 1 dan nomor 2. Tabung reaksi ketiga yang berisi sampel ketiga itu tidak perlu dilakukan uji Fehling dan Tollens. Ya, kita lihat di sini. Nah, uji Fehling itu adalah untuk membedakan aldehid dan keton. Prinsipnya adalah aldehid itu bisa mereduksi Cu2+ yang ada dalam reagen Fehling menjadi Cu2O yang berupa endapan, pengamatannya adalah endapan merah bata. Nah, keton itu nggak bereaksi kecuali ketonnya adalah alfa hidroksi keton, maka dia dapat membuat endapan merah, tapi umumnya enggak. Nih, kita lihat ya. Jadi ada aldehid, ada Fehling, maka akan terbentuk endapan merah. Ini ada 3 nih, ya. Kita lihat ini ada endapan merah, ada coklat, ini biru, ya. Maka ini positif, positif, negatif, ya. Nah, cara nulisnya gimana? Tulis di situ. Kalau larutan biru, gua mau ngambil dari sini ya. Larutan biru tetap biru, maka kesimpulannya apa? Keton. Ya, karena apa tadi? Keton tidak bereaksi dengan Fehling. Oke, larutan biru menjadi endapan merah bata, maka kesimpulannya apa? Aldehid, karena aldehid yang bisa bereaksi dengan Fehling. Larutan biru. Nah, yang ketiga dilakukan enggak? Yang ketiga tadi kan tidak, maka tidak perlu kita lakukan uji Fehling. Ya, jadi hanya 1 dan 2 saja. Ini ya contohnya seperti itu ya. Tapi kalau besok nanti misalkan di ujian adik-adik gitu ya, ternyata semuanya ada aldehid ketonnya, ya maka dilakukan untuk uji Fehling yang ketiga-tiganya ya, tergantung sampelnya. Nah, ini kita enggak karena berasumsi tadi ya. Yang pertama uji hidroksi yang pertama tadi ya, fenilhidrazin yang pertama, sampel ketiga tidak menunjukkan adanya aldehid keton, maka tidak kita lanjutkan ke uji Fehling. Nah, uji berikutnya adalah uji Tollens. Sama konsepnya, dia untuk membedakan aldehid dan keton, harusnya hasilnya serupa. Ya, konsepnya adalah aldehidnya dapat mereduksi Tollens. Tollens apa sih? HNO3 dalam NH3. Ya. Nanti kalau aldehidnya mereduksi Tollens, maka akan kalian dapetin apa? Kalian akan melihat ini seperti ini ya, ada lapisan atau cermin perak. Sementara kalau keton itu dia tidak akan memberikan hasil positif, ya, dia tidak dapat membuat cermin perak ini. Kalaupun ada gumpal di bawah itu juga bukan, ya, dia harus benar-benar silver mirror atau cermin perak. Nih contoh nih ya. Sampel 1 larutan HNO3 tidak berwarna, kemudian tidak ada perubahan, maka kesimpulannya dia keton ya. Kemudian kalau dia terbentuk cermin perak, maka kesimpulannya adalah aldehid. Lihat ya, hasilnya saling menguatkan. Nah, dengan kata lain teman-teman bisa nyimpulin apa gitu ya. Kalau sampel teman-teman tadi ya, nih kita lihat ya, fenilhidrazin sampel 1 dan 2 itu bisa mengandung aldehid atau keton ya. Kemudian dikuatkan lagi, oh ternyata sampel 1 itu keton, sampel 2 adalah aldehid. Itu untuk uji Fehlingnya. Harusnya selaras nih. Dengan siapa? Dengan Tollens. Oh, berarti benar. Sampel 1 keton, sampel 2 adalah aldehid. Nah, ending dari ujian nanti itu adalah adik-adik kan sudah melakukan uji gugus fungsional, mulai dari keberadaan ikatan rangkap, kemudian keberadaan halogen, ada juga keberadaan OH alkohol, OH fenol, ya, aldehid keton. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi. Ya, di tahapan pertama kalian juga sudah mengetahui dengan 5 pelarut, kalian bisa melihat mana dia pelarut polar ataupun tidak. Sehingga nanti tujuan akhirnya adalah di tabel kesimpulan adik-adik bisa mengatakan sampel 1 ini polar apa non polar, sampel 2 polar atau non polar, sampel 3 polar atau non polar,
Sedangkan di kesimpulan gugus fungsionalnya tadi, adik-adik bisa bilang di dalam sampel saya itu ada ikatan rangkap halogen, alkohol, fenol, aldehid, dan atau keton. Ini ingat ya kata-katanya, dan atau keton. Artinya bisa saja dalam satu sampel itu ada beberapa gugus fungsional. Atau bisa aja dalam sampel tersebut hanya ada satu gugus fungsional. Nah, disitulah kemampuan kalian akan dinilai. Oke, demikian penjelasan dari Bu Amel. Mudah-mudahan sudah ada gambaran besok mau pra UTS dan UTS-nya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Banyak kurangnya dari Bu Amel mohon maaf. Dan Bu Amel berdoa semoga kalian bisa lulus di pra UTS maupun di UTS dengan nilai maksimal yaitu A. Sekian dari Bu Amel, banyak kurangnya Bu Amel mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.